Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sebagai anak desa yang diberikan kesempatan meneruskan pendidikan di perguruan tinggi di kota besar, saya sangat bersyukur. Dan setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, saya selalu pulang ke kampung halaman. Di desa saya, ada seorang kakek yang sudah sangat sepuh berusia 84 tahun. Saya biasa memanggil beliau Mbah Paidi. Mbah Paidi adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Beliau hidup sebatang kara, istrinya sudah meninggal 9 tahun lalu, dan putra satu-satunya lebih dahulu meninggal 25 tahun lalu karena kecelakaan. Di usia 84 tahun, tanpa istri, anak maupun cucu. Tidak memiliki kekayaan, tapi beliau tidak pernah tampak susah. Bahkan beliau sering bercanda riang dengan anak-anak kecil di desa kami, sambil membagikan permen dari sakunya. Mbah Paidi sangat rajin datang ke masjid. Beliau bukan takmir atau marbot, tapi beliau sering ikut membantu membersihkan masjid, terutama saat sholat Jumat. Tapi anehnya, meski beliau datang lebih awal ke masjid dibanding yang lain, beliau tidak pernah sholat di shaf depan. Beliau selalu berada paling belakang, apalagi saat sholat Jumat yang jamaahnya tentu jauh lebih banyak. Beliau selalu memilih di halaman masjid di shaf paling belakang sendiri. Padahal semua juga tahu pahala shaf depan sangat besar. Bahkan aku sendiri selalu berusaha berada di depan, meski kadang datang terlambat dibanding yang lain. Suatu ketika saat selesai sholat Jumat dan masjid sudah sangat sepi, waktu itu beliau masih berada di masjid, duduk di pinggiran halaman sendirian. Aku menghampirinya dan kami duduk bersila bersama. Senyumnya selalu ramah, pakaiannya sangat sederhana. Peci hitam yang warnanya mulai memudar. Tapi terlepas dari itu semua, dengan keriput di wajahnya, beliau tampak sangat bersahaja. Setelah obrolan yang cukup lama, akhirnya aku mulai memberanikan diri bertanya kepada beliau, mengapa selalu memilih shaf paling belakang? Beliau tersenyum, memperlihatkan giginya yang rata dan masih utuh. Mbah Paidi mengambil nafas agak dalam lalu menjawab, hidup itu jangan egois, Gusti Allah juga tahu. Kalau aku datang lebih awal, aku juga tahu shaf di depan pahalanya banyak. Tapi berikan kesempatan kepada yang lain, yang mungkin sholatnya seminggu sekali, kata beliau sambil tertawa lirih. Aku mengangguk pelan saja, karena banyak juga orang yang aku tahu hanya sholat saat Jumatan saja. Lalu beliau melanjutkan berkata, ya ndak semua seperti itu, tapi kan mungkin sholatnya genap 5 waktu, tapi sibuk dan jarang sholat di masjid. Berikan kesempatan kepada mereka. Hidup itu jangan egois, bahkan untuk urusan ibadah dan pahala harus berbagi. Aku jadi tertunduk dan tersadar bahwa selama ini aku juga masih jarang sholat di masjid berjamaah. Dalam kesempatan yang lain, pada suatu malam, setelah sehabis sholat Isya, aku mendapati Mbah Paidi sedang duduk seperti biasanya di pinggiran halaman masjid. Beliau duduk bersila dan menyandarkan punggungnya di tiang masjid. Dari hidungnya keluar kepulan asap rokok. Beliau tampak sangat menikmati setiap hisapannya. Sekotak kecil kardus bekas beliau siapkan untuk menampung abu dan puntung rokoknya. Aku menyapa dan mencium tangannya, lalu duduk bersila di dekatnya. Mbah Paidi memang perokok berat. Habis satu, disulutnya sebatang lagi. Sampun sepul, ndak pingin berhenti merokok Mbah? Tanyaku menggoda. Mbah Paidi tertawa lirih dan menjawab, hiburan, Li, sudah tua mau cari hiburan apa? Nonton dangdutannya sudah gak pantas. Sayup-sayup ku dengar suara acara dangdutan dari desa seberang. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Obrolan kami makin hangat. Mbah Paidi banyak bercerita tentang masa mudanya. Kami sesekali tertawa bersama,
karena banyak kisah beliau yang lucu dan jenaka. Nyamuk-nyamuk berterbangan mulai mengganggu. Sesekali aku memukul nyamuk yang menggigitku. Aku terdiam melihat seekor nyamuk yang menggigit kaki Mbah Paidi. Nyamuknya, "Mbah, sudah gemuk," kataku. Mbah Paidi menjawab, "Biarkan saja, Shodakoh, biarkan dia makan. Apa yang sudah menjadi rezekinya." Tak lama kemudian nyamuk itu terbang dengan perut yang buncit. Aku tersenyum mendengar jawaban Mbah Paidi. Teringat kisah Nabi Ayub alaihi salam yang mengembalikan ulat yang jatuh dari lukanya. Lalu Mbah Paidi menggaruk kakinya seraya berkata, "Alhamdulillah, nikmat." "Kok nikmat, Mbah?" tanyaku. "Enak kan rasanya garuk-garuk habis digigit nyamuk," jawab beliau sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Mbah Paidi memukul nyamuk yang baru saja menggigit kakinya. "Kok dipukul, Mbah?" tanyaku. Mbah Paidi diam saja, beliau mengambil bangkai nyamuk yang masih menempel di kakinya dan menaruhnya di kerumunan semut hitam. Sekejap semut itu langsung mengerumuni bangkai nyamuk itu dan membawanya pergi. Aku tertegun, tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Rupanya malam itu adalah malam terakhir aku bertemu dengan Mbah Paidi. Karena 3 hari kemudian saat aku berada di kota, beliau telah berpulang untuk selama-lamanya. Ada yang mengatakan karena serangan jantung. Ada yang mengatakan karena kecapekan. Habis membantu membetulkan rumah warga yang rusak habis diterpa angin kencang. Sore itu aku berangkat kembali ke kota. Karena Senin aku ada kuliah pagi. Saat aku berjalan menuju pangkalan ojek, di jalan raya, aku melewati tanah lapang. Di sana banyak anak yang sedang bermain sepak bola seperti biasanya. Salah seorang dari mereka menyapaku dan berlari menghampiri sambil bertelanjang dada. Arif namanya, usianya 3 tahun lebih muda dariku, sekolahnya hanya tamat sampai SD. Dulu kami sering bermain bola bersama. Kesehariannya dia bekerja sebagai penarik gerobak sampah di desa kami. Kami sempat bercakap-cakap sebentar. Di dadanya tampak garis merah kehitaman gosong karena tali penarik gerobak yang membekas di kulitnya. Lalu aku berpamitan seraya mengucapkan salam dan melambaikan tangan. Arif yang selalu ramah dan ceria menatap keberangkatanku dengan senyuman khasnya. Dan ternyata itu adalah salam perpisahan terakhir kami. Arif berpulang sehari setelah meninggalnya Mbah Paidi. Kabarnya dia mengeluh sakit di perutnya dan tak tertolong saat dibawa ke puskesmas. Mungkin dia sudah lama menderita sakit, tapi tidak terlalu menghiraukannya. Tapi Mbah Paidi dan Arif dimakamkan di lokasi yang berbeda karena ada 2 lokasi pemakaman di desa kami. Menempuh pendidikan kuliah di kota lain, apalagi kota besar, adalah perjuangan awalnya. Aku lebih memilih kos di sekitar kampus. Tapi om dan tanteku yang juga tinggal di kota itu memaksaku untuk tinggal bersama mereka. Apalagi mereka tidak memiliki anak. Akhirnya aku mengiyakan tinggal bersama mereka. Mengingat mereka juga sudah mulai tua, mungkin aku bisa menemani mereka meski rumahnya jauh dari kampus. Aku harus menempuh perjalanan 2,5 jam dengan 2 kali naik angkot untuk bisa sampai di kampus. Suatu hari saat pulang kuliah dan sampai di terminal untuk oper angkot yang kedua, waktu itu sudah menjelang maghrib, jadi aku memutuskan untuk sholat dulu di musola terminal. Saat menuju antrian angkot, ternyata hanya ada 1 angkot dan aku mengalah dengan ibu-ibu dan orang yang lebih tua, dan akhirnya aku tidak mendapatkan tempat. Cukup lama aku menunggu angkot berikutnya datang. Dengan sedikit kesal aku akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki saja menuju rute yang biasa. Dilewati angkot dengan harapan nanti ada angkot yang kosong yang penumpangnya sudah ada yang turun untuk mendapatkan lokasi yang lebih jauh.
Aku sengaja berjalan melewati jalan tikus, melewati perkampungan gang-gang sempit, padat penduduk. Beberapa kali aku melewati orang di sepanjang gang sempit. Aku selalu menyapa dan mengucap permisi. Ada yang menjawab, tapi lebih banyak acuh saja. Beberapa laki-laki berwajah garang menatapku dengan tatapan tajam. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Sudah-sudah, anak sekolahan, gak ada duitnya." Yang langsung disambut tawa oleh lainnya. 3 perempuan dewasa juga kutemui dengan menatap ke arahku, sebatang rokok mengepul di antara jari lentik mereka. Salah seorang dari mereka dengan baju tanpa lengan mempertontonkan gambar tatu mawar di lengannya. Sempat berucap bertanya mau kemana. Aku hanya menjawab singkat dan tergugup, "Mau pulang." Sambil langsung mengucapkan permisi. Tawa cekikikan mereka tak kuhiraukan sambil mempercepat langkah kakiku. Tapi tak sekalipun terlintas untuk menghakimi orang-orang yang barusan kutemuin. Karena kita tak pernah tahu akhir hayat mereka seperti apa. Jika Yang Maha Kuasa berkehendak memberikan hidayahnya, siapa tahu mereka akan menjauhi maksiat dan berubah menjadi ahli ibadah. Setelah cukup jauh, aku melewati perkampungan yang lebih terang, meski terasa lega tapi rasa capek dan ada kegundahan di hatiku. Ada rasa iri dengan temanku yang lain yang bisa berangkat ke kampus dengan kendaraan sendiri. Tampak di depan ada anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah dan saat tepat berada di depan rumah itu, tiba-tiba ada seorang anak yang berlari keluar dan berdiri di sampingku sambil berkata, "Sabar ya." Setelah itu ia berlari masuk kembali dan bermain bersama teman-temannya. Aku bingung dengan ucapan anak itu. Tidak kenal, tidak pernah bertemu sebelumnya. Kenapa ia berucap seperti itu padaku? Tapi setelah itu langkahku lebih ringan. Hatiku terasa lebih tentram. Mungkin Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk melalui lisan anak kecil itu. Sesampainya di jalan raya, tak lama kemudian muncul angkot yang aku tunggu. Di dalamnya hanya ada 3 penumpang. Saat hendak naik, Pak sopir memberitahukan bahwa ia tidak bisa mengantar hingga rute terakhir karena ia ada keperluan dan harus segera pulang. Aku tidak keberatan karena rute terakhir dari Pak sopir tidak terlalu jauh dari rute yang aku tuju. Setelah sekitar 45 menit perjalanan, hanya tinggal aku dan Pak sopir. Lalu ia menghentikan angkotnya. "Sampai di sini saja ya, Mas," ucapnya. Aku lalu turun dari angkot, kupandangi langit. Gelap berselimut mendung tebal. Lalu hujan turun dengan lebatnya. Aku segera mencari tempat berteduh, kubungkus tasku dengan kantong plastik yang selalu kusiapkan. Lalu entah kenapa aku sengaja melangkahkan kakiku dan membiarkan tubuhku diguyur hujan, membasahi semua pakaianku. Mungkin aku ingin segera sampai tujuan, karena besok adalah hari Sabtu dan pagi-pagi aku ingin sudah berada di kampung halamanku. Di bawah guyuran hujan, air mataku menetes. Mengingat Mbah Paidi dan Arif teman masa kecilku tak lagi bisa ketemu. Tiba-tiba seorang tukang becak menawarkan untuk mengantarku, lalu aku menanyakan ongkosnya. Beliau menjawab terserah seikhlasnya saja. Aku merogoh saku celana, masih ada beberapa lembar uang yang ikut basah. Aku bertanya, apakah uang segini cukup? Tanpa menjawab, bapak itu langsung menarik becaknya dan mempersilahkan aku untuk naik. Tubuhnya diselimuti plastik bekas yang hanya cukup menutupi sebagian tubuhnya. Bapak itu terlihat sangat ceria di sepanjang jalan. Beliau menyanyikan lagu Rhoma Irama, lalu berganti dengan lantunan sholawat yang tak henti-henti. Aku tersenyum, tapi meneteskan air mata haru. Untuk perjuangan hidup seorang bapak. Teringat bapakku yang di desa memperjuangkan anaknya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah beberapa tahun, akhirnya aku berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana.
Aku melanjutkan mencari pekerjaan di kota itu. Dan setelah menabung cukup lama, kedua orang tuaku menghadiahkan motor bekas yang kondisinya masih sangat bagus dan layak. Untuk memudahkan aku mencari pekerjaan. Sangat tidak mudah mendapatkan pekerjaan setelah berkali-kali gagal melamar pekerjaan. Akhirnya aku menerima pekerjaan sebagai seorang salesman. Setiap hari aku membawa tas kurir di kanan kiri. Motorku menjual produk biskuit dan minuman kemasan. Awalnya rekan kerjaku mempertanyakan, bukankah aku ini sarjana? Aku hanya bisa menjawab dengan senyuman. Aku juga memutuskan untuk hidup mandiri. Memilih kos di dekat tempat kerjaku. Aku berhasil meyakinkan om dan tanteku. Dan berjanji akan mengunjungi mereka sesering mungkin. Aku tinggal di pemukiman kos berupa bangunan patak berjajar dengan bangunan yang cukup sempit. Tetangga sebelah kos adalah Bu Warti, beliau janda yang hidup bersama dua anaknya yang masih berusia 5 dan 9 tahun. Mungkin saat ini beliau berusia 30-an. Beratnya beban hidup membuat wajahnya tampak lebih tua. Bu Warti bekerja menerima jasa cucian dan setrika, maka tidak heran di depan kosnya banyak baju yang sedang dijemur. Beliau juga punya mesin jahit dan menerima jasa permak celana atau baju. Pernah suatu pagi saat aku hendak berangkat kerja, aku melihat Bu Warti dimaki-maki oleh pelanggannya. Ada baju yang tidak lengkap saat diambil, padahal menurut Bu Warti jumlah potong pakaian sama dengan saat diserahkan. Tapi pelanggan itu tidak mau tahu dan tidak mau membayar jasa cuci dan setrika karena baju yang hilang harganya lebih mahal dari jasanya. Saat aku hendak membantu membela, Bu Warti mencegahnya dan beliau buru-buru minta maaf lagi ke pelanggannya itu dan mengucapkan terima kasih karena tidak perlu mengganti biaya baju yang hilang. Aku hampir saja emosi melihat pelanggan itu. Tapi seketika lenyap amarahku saat menatap wajah Bu Warti dan melihat kedua anaknya yang sedang berpegangan erat di baju ibunya. Siang itu aku memutuskan untuk beristirahat sebentar di kosku. Saat turun dari motor, aku melihat Bu Warti mengeluarkan beberapa butir kacang dari kantung plastik, lalu beliau menggorengnya. Jika memasak memang sudah terbiasa di luar. Di depan kos karena ruangan kos terlalu kecil. Hanya cukup untuk tidur dan ada kamar mandi di dalam. Aku duduk sejenak di depan kos dan pemandangan depan kos kami adalah lahan kosong, meski bukan tempat pembuangan sampah, tapi beberapa manusia tak punya aturan sering membuang sampah di situ. Tak lama kemudian Bu Warti mengambil sepiring nasi dan menaburkan kacang goreng di atasnya. Lalu dipanggil kedua anaknya yang sedang asyik bermain. Kedua anak itu berlari riang menghampiri ibunya. Dengan sabar Bu Warti menyuapi kedua anaknya. Bergantian, sepiring nasi putih dengan lauk kacang goreng. Aku terenyuh menyaksikan kondisi mereka. Setelah nasi tinggal sedikit, Bu Warti menanyakan, apakah mereka sudah kenyang? Mereka mengangguk, meminum air putih lalu berlari bermain kembali bersama teman-temannya. Aku melirik beliau lagi. Bu Warti mengisi perutnya dengan 2 suapan nasi putih tanpa kacang goreng, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Mataku berkaca-kaca sambil menatap langit. Saat itu, aku benar-benar menghujat para pemimpin bangsa ini, lurah, camat, wali kota, menteri, presiden, siapapun itu. Lalu berkata dalam hati, hanya orang gila yang mau jadi pemimpin negeri ini. Dan hanya pemimpin gila yang meluputkan kejadian tadi. Dan kejadian-kejadian lainnya yang serupa di negeri ini. Kadang aku mendengar kedua anaknya merengek, menangis di malam hari, apakah mungkin karena lapar? Lalu aku tertunduk malu. Beristighfar sebanyak mungkin, aku tersadar bahwa ini semua tanggung jawab bersama. Bukan sekedar menyalahkan para pemimpin bangsa ini. Tapi kita semua yang mampu, wajib untuk
membantu. Setelah sholat maghrib, aku duduk di depan kosku. Kunikmati secangkir kopi dan kusulut sebatang rokok. Sayup-sayup kudengar Bu Warti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari kamar kosnya. Kuhisap rokokku dalam-dalam, kutatap langit. Tanpa sepatah kata, hanya menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. 6 tahun sudah aku mengais rejeki di kota besar. Sudah di 3 perusahaan berbeda aku bekerja. Dan yang terakhir ini, aku memiliki posisi yang lebih mapan, dan aku juga sudah pindah tempat tinggal. Saat mulai bekerja, aku sebulan sekali pulang ke kampung halaman, kecuali ada keperluan tertentu. Suatu hari saat libur kerja, aku pulang ke desaku. Sungguh perubahan yang sangat pesat di jalan raya. Sudah ada beberapa minimarket. Aku termenung mengkhawatirkan toko-toko tradisional yang mungkin nanti akan terimbas oleh kehadiran mereka, meski tidak sampai masuk ke wilayah pemukiman. Saat tiba di rumah, aku menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok kesukaanku. Lalu kedua orang tuaku mengabarkan bahwa di pemakaman sebelah selatan ada pemindahan makam karena suatu kondisi. Tapi saat memindahkan salah satu makam, semua orang terkejut karena jasad orang yang dikubur itu masih utuh. Kain kafannya masih bagus dan tubuhnya tidak berubah, bahkan seperti barusan dimakamkan. Padahal usia makam itu sudah bertahun-tahun. Dan aku lebih terkejut lagi saat diberitahukan bahwa makam itu adalah makamnya Arif, teman masa kecilku. Tubuhku bergetar sambil mengucap pujian kepada Yang Maha Kuasa. Aku bertanya-tanya dalam hati dan berpikir, mengingat kembali teman masa kecilku itu. Arif adalah remaja biasa yang suka bermain bola sambil bertelanjang dada, dan dia bekerja sebagai penarik gerobak sampah. Mataku lalu berkaca-kaca. Ya, aku mengenal Arif temanku itu. Dan aku ingat, semasa hidup dia selalu sudah ada di masjid sebelum azan subuh berkumandang. Dan dia dikenal sangat dermawan, menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai penarik gerobak sampah yang tak seberapa itu untuk diberikan kepada anak yatim di desa kami. Aku tersenyum menatap langit, teringat terakhir kami bertemu, Arif temanku yang selalu ceria dan ramah. Teringat juga dengan Mbah Paidi yang bersahaja, ringan tangan, dan baik hati. Terbayang senyuman mereka. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Apa yang kita tanam kini adalah apa yang kelak akan kita tuai.